Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah ya Abdul Jabbar. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, umur yang barokah sehingga kita bisa bersilaturahmi melalui rapat mingguan secara virtual di pagi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Bapak Haji Ainur Hasan SAP MSI, Kasubag Tata Usaha Bapak Rizky Widya Pratama SE, Analis Muda Ibu Risa Silvana STTP MAP, Analis Ahli Muda Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD, para pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para kepala sekolah secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, para arsiparis secabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, rekan-rekan staf cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, dan peserta rapat mingguan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rapat mingguan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 secara virtual Selasa 21 Juni 2022 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan dilanjutkan dengan lagu Jabar Juara. Indonesia, bangsa
mutiara Nusantara. Alam indah bak permata, sungguh mempesona. Keramahan penduduknya menenangkan jiwa, hidup dalam kedamaian makmur sentosa. Jawa Barat selalu siap di setiap medan laga, gigi berdaya juang, bermental juara. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasangki berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, wasangki berbakti mengabdi pada negeri. Jawa Barat namanya pastinya juara. Jawa Barat namanya pastinya juara. Jawa Barat lalu juara. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti mengabdi pada negeri. Oh yeah, juara lahir batin, bersagi berbakti pada negeri. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin, bersagi berbakti mengabdi pada negeri. Oh, berbakti mengabdi pada negeri. Jawa Barat pasti juara. Rapat Minggon Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 secara virtual dipimpin oleh Ibu Hajah Eti Sukaiti. Waktu disilahkan. Terima kasih Pak Suyamto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Cabang Dinas, Bapak Kasubag TU, Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, yaitu Ibu Santi dan Ibu Rise, juga para kepala sekolah, Kasubag TU di sekolah, para pengawas, dan perwakilan dari sekolah masing-masing. Untuk rapat mingguan ini, materi yang akan dipaparkan yaitu oleh
Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Kasubag TU, dan Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda akan dimulai. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, marilah kita dengarkan paparan materi dari Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, yaitu Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI. Kepada Bapak Haji Ainur Hasan, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, para pengawas, para kepala sekolah atau yang mewakili, dan rekan-rekan pejabat fungsional analis kebijakan KCD. Sebelum saya jauh menyampaikan beberapa hal, nanti di admin dibukakannya, saya mau share file ya. Adminnya siapa ya? Ya, rekan-rekan, hari ini saya kira tidak perlu panjang lebar paparan, kita diskusi, itu pun apabila diperlukan karena sekolah sedang sibuk-sibuknya PPDB ya. Ada beberapa informasi. Yang pertama, bahwa di minggu kemarin kita sudah ada pelantikan pejabat fungsional analis kebijakan dan pejabat fungsional arsiparis ya. Ini saya sedikit gambarkan bahwa mulai minggu kemarin struktur KCD berubah ya, yang tadinya ada 2 kasih kemudian ditiadakan menjadi pejabat fungsional analis kebijakan. Ini tiada lain dalam rangka mereformasi birokrasi agar peran cabang dinas betul-betul menyentuh ke substansi mutu dan akses pendidikan. Karena diharapkan cabang dinas bisa hadir menggantikan porsi distrik provinsi. Karena distrik provinsi cukup luas, sehingga digantikanlah oleh cabang dinas. Sehingga fungsional analis ini bertugas untuk mendesain kira-kira kebijakan teknis apa yang akan dilakukan oleh cabang dinas dalam rangka mengoptimalkan akses pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing ya. Sehingga tetap saja perannya menjadi penting, bahkan lebih substantif ya, yang tadinya bersifat global menjadi spesifik ke upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan. Sehingga rekan-rekan kepala sekolah dan pengelola di KCD wajib membantu peran koordinator ini, kemudian nanti didampingi oleh pengawas. Bagaimana solusinya, strategi apa yang harus saya lakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Kemudian fokus dari analis kebijakan, kita berikan sebutan tambahan yaitu koordinator ya. Kita bagi PSMA, pembinaan SMA dan SLB, kemudian koordinator pembinaan SMK. Fokusnya adalah yang pertama adalah terkait dengan mutu lulusan. Ini fokus yang digariskan oleh Pemprov Jabar. Mutu lulusan, kompetensi guru, kemudian mutu pembelajaran, kemudian mutu manajemen sekolah, dan yang kelima adalah tentang perluasan akses pendidikan. Itu yang dijadikan bobot tugas analis kebijakan.
Dan nanti insya Allah akan sedang kita rancang berbagai rincian tugas yang memang support dengan peran tersebut. Sehingga fungsi-fungsinya pasti bersentuhan langsung dengan peran-peran pengawas. Sehingga di bawah analis kebijakan kita akan menyusun kembali sub-subnya. Karena terlalu luas kalau hanya oleh satu orang analis. Sehingga butuh info, masukan, dan kolaborasi dengan sub-sub yang ada di bidang-bidang tadi ya. Mulai dari subkoordinator mutu lulusan, kita akan bentuk, kemudian subkoordinator mutu pembelajaran, subkoordinator mutu guru, subkoordinator mutu manajemen sekolah. Sementara akses langsung dipegang atau langsung dijadikan bahan analisis oleh koordinator bidang tadi ya. Itu yang sedang kita desain. Yang jelas fungsi koordinator lebih banyak peran koordinatif dan kolaboratif. Sementara tugas-tugas lain yang tidak terkait langsung dengan substansi kependidikan, seluruhnya kita tempatkan di Subag TU, mulai berbagai jenis pelayanan, data, kemudian pengolahan aset, pengolahan surat-suratan, gitu, pengolahan kepegawaian, dan pengolahan keuangan sekolah. Itu ada di Subag TU. Tetapi apabila terkait dengan substansi kependidikan, maka akan dibuatkan tim yang sifatnya insidentil. Nah, itu ya. Jadi mungkin bentuk organisasi lebih condong ke organisasi fungsional. Karena yang sebelumnya lebih bersifat struktural, sekarang berubah menjadi fungsional. Itu ya terkait dengan perubahan desain kebijakan manajemen birokrasi di Pemprov Jabar. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan, hari ini kita masih terus koordinasi dengan Bapeda Provinsi terkait dengan BPMU. Karena BPMU sekolah swasta tahun 2023 untuk input dan akun di KCD sudah selesai, kemudian info perpal atau aprop akun di Bapeda Kabupaten sudah beres. Kemudian tahap berikutnya adalah verifikasi kebijakan di Bapeda Provinsi, baru di cabang dinas. Kita masih terus komunikasi dengan Bapeda Provinsi agar BPMU bisa segera diturunkan ke cabang dinas untuk diverifikasi karena waktu sudah cukup mepet ya. Kemudian terkait dengan kebijakan BOPD, ini juga masih terus digodok karena memang rekan-rekan juga harus cukup paham bahwa hari ini semua pemerintah daerah sedang kesulitan ekualitas keuangan sebagai dampak hadirnya P3K yang sebelumnya direncanakan dibayar oleh pemerintah pusat ternyata dilimpahkan ke pemerintah daerah. Sehingga kita merekrut kemarin 700 dan berikutnya sekitar 1.000 lebih lah, kurang lebih totalnya 2.000 harus dibayar oleh APBD provinsi tahun 2023. Sehingga sampai hari ini kita masih terus menggodok kepastian keuangan untuk BOPD. Sehingga mohon maklum kalau kita di cabang dinas banyak meminta data-data karena saya diminta lah untuk membantu distrik provinsi dalam rangka memberikan penjelasan ke tim anggaran provinsi bagaimana peran BOPD dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan. Karena BOPD nilai totalnya itu 1,4 triliun. Kemudian BPMU 700 miliar lebih. Jadi 2 triliun lebih anggaran kita digunakan untuk itu. Sementara hari ini Pemprov juga harus mempersiapkan pembiayaan membayar tenaga P3K. Sehingga kemarin kita masih terus berjuang agar anggaran BOPD ini masih tetap bisa kita dapatkan agar penyelenggaraan pendidikan masih bisa berjalan dengan baik gitu ya. Itu yang sedang kita lakukan sehingga tadi malam saya dari jam 2 sampai pagi saya masih terus menyusun konsep bagaimana penyelenggaraan BOPD itu, kemudian kita coba memetakan ya dalaman BOPD yang dirancang oleh rekan-rekan.
Di wilayah kita BOPD cukup realistis angkanya karena memang sudah kita lakukan tata kelola yang lebih baik. Ya, rekan-rekan sudah mengusulkan rencana BOPD yang disebut dengan RKA-nya dan kita sudah cek. Nanti mungkin ada beberapa sekolah saja yang akan kita kembalikan untuk diperbaiki. Yang jelas Pemprov meminta agar BOS dan BOPD ini bisa lebih fokus ke peningkatan mutu dan akses pendidikan. Karena itu harapan kita. Karena kalau lihat anggaran distrik provinsi itu sekitar 5 atau 8, sekitar 8 triliun lah. 8 triliun itu kan 5 triliunnya udah untuk keperluan BOS yang itu yang SD, SMP ya. Kemudian 2 triliun lebih itu untuk keperluan BOPD dan BOS dan BPMU ya. Sehingga yang dipegang distrik sendiri karena di bawah dapatnya hanya sekitar 400 juta. Ya, itu pun digunakan untuk membayar berbagai kegiatan yang memang tidak bisa dihindarkan. Misalkan beasiswa untuk Jabar Youth Leader, sehingga nyaris kalau untuk mengejar mutu pendidikan kita mengandalkan anggaran-anggaran yang ada di sekolah, sehingga insya Allah kita akan coba petakan agar anggaran-anggaran BOP dan BOS ini bisa lebih fokus ke peningkatan mutu pendidikan. Dan insya Allah untuk di KCD 4 sudah relatif bagus ya. Mungkin hanya ada beberapa, malam saya coba petakan hanya ada beberapa yang saya lihat perlu diperbaiki komposisinya. Itu baru segi angka. Berikutnya nanti bukan Bu Santi ya, karena fungsinya sekarang ada di pengawas ya. Nanti analis akan memantau, nanti setiap rekan-rekan pengawas akan kita bentuk semacam kegiatan penyusunan dan verifikasi KTSP. Nanti di bulan ini udah harus mulai, dan nanti setelah KTSP selesai langsung menginjak penyusunan dokumen perencanaan anggaran sekolah yang disebut dengan RKAS, kemudian RKT ya, RKT dan RKS. Nanti setelah KTSP selesai, nanti rekan-rekan pengawas silakan mulai dipersiapkan setiap sekolah untuk menyusun KTSP-nya ya. Jadi saya minta MKPS dengan rekan-rekan Japung analis coba didesain bagaimana tahapan penyusunan KTSP agar betul-betul KTSP ini lebih fokus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, kemudian implementasi program-program pemerintah, mulai program Merdeka Belajar. Kurikulumnya harus betul-betul mengacu ke situ, baik kurikulum Merdeka Belajar maupun kurikulum Kurtilas versi kita yang mendesain ke arah Merdeka Belajar. Kemudian mengadopsi Jabar Masagi, kemudian pendidikan anti korupsi, anti radikalisme, dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul bisa tergambarkan dalam kurikulum sekolah. Kemudian nanti akan diterjemahkan, didukung dengan komposisi RKT dan RKS yang support dengan itu nanti di tahapan berikutnya. Itu yang menjadi perhatian. Kemudian hari ini kita masih terus evaluasi PPDB tahap 1 sudah selesai, tinggal nunggu tahapan finishing di tahap 1 sampai ke daftar ulang. Kemudian nanti rekan-rekan mempersiapkan tahap kedua, sehingga tahap kedua bisa dimaksimalkan. Sementara itu dari saya, sekali lagi, mari kita coba satu persatu kita benahi agar penyelenggaraan pendidikan di kita semakin baik. Nanti untuk di Bu Rise ya, saya tuh masih lupa ya, yang rencana digitalisasi layanan pendidikan ya, yang tahap pertama adalah mutasi siswa nih, sampai di mana perkembangannya.
karena aplikasi juga sudah siap. Saya minta sih segera diimplementasikan sampai nanti seluruh layanan kita akan coba digitalkan agar beban-beban sifatnya rutinitas yang selama ini cukup banyak merepotkan, kita lepaskan seluruhnya sehingga saya lebih fokus ke peningkatan mutu dan akses pendidikan. Nanti dibantu oleh para analis dan seluruh pengawas ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan Japung Arsiparis yang sudah dilantik di sekolah masing-masing. Nanti akan kita tambah beberapa sekolah yang belum ada Japungnya, sehingga Arsiparis di sekolah tertentu bisa merangkap di beberapa sekolah lain yang belum ada Japung Arsiparisnya. Peran Arsiparis ini akan lebih substansi, ya lebih jelas daripada peran Kasubag TU sekolah. Kalau Kasubag TU kan struktural, kemudian Arsiparis fungsional. Sehingga tugasnya lebih jelas, mulai dari bagaimana pengelolaan surat-surat masuk, surat keluar, baik penomoran sampai pengarsipannya. Kemudian pengelolaan aset, baik pendataan, penataan, sampai pengarsipan data-data aset. Sampai ke seluruh dokumen dan data-data termasuk arsip-arsip sekolah, barang-barang sekolah, itu menjadi tugas Arsiparis untuk melakukan analis kodifikasi, kemudian penataan, sampai pengelolaannya. Sehingga diharapkan peran-peran tersebut sudah bisa beres oleh para Arsiparis, sehingga kepala sekolah lebih fokus seperti halnya saya dalam rangka peningkatan mutu dan akses pendidikan. Itu ya, mudah-mudahan nanti kita akan jadwalkan mengundang semua Arsiparis untuk kita berikan pemahaman. Bila perlu kita mengundang narasumber dari Arsiparis terdekat di kabupaten masing-masing. Juga tugasnya mirip-mirip seperti itu. Sehingga perannya bisa kita implementasikan di sekolah masing-masing atau di sekolah wilayah kerjanya. Sementara itu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan PPDB bisa terus berjalan dengan baik sampai di akhir sesi, dan nanti di akhir tugas saya adalah dengan para analis dan MKPS, kita harus memastikan, karena tugas bukan hanya mutu tetapi tentang akses pendidikan. Kita harus bisa memastikan bahwa APK di wilayah kita harus membaik, terus meningkat. Artinya bahwa lulusan SMP madrasah itu dipastikan bisa dimaksimalkan, diterima di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 yang sudah memaparkan materinya, dan kita lanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubag TU, yaitu Bapak Rizky Pak Pratama SE. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Mangga Bapak Rizky. Bapak Rizky, Pak Suyamto ada tidak Bapak Rizky? Mungkin bisa saya. Oh, Bu Rizky. Iya, kita cancel dulu Bapak Rizky. Kita beralih kepada Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, yaitu Ibu Rise Silvana, SSTP, MAP. Waktu saya persilahkan. Silakan Bu Rise. Ya, baik. Terima kasih Bu Haja Eti. Mohon izin Pak Kacide sedang di jalan, tutup kamera karena sinyalnya jelek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, rekan analis dan juga Kasubag Cabang Dinas Wilayah 4, para Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, juga staf Cabang Dinas yang hadir di tempat mingguan pagi ini. Izin Bapak menanggapi tadi arahan dari
Bapak terkait pelayanan digitalisasi untuk mutasi siswa. Betul Pak, kami sedang melaksanakan itu semua Pak. Mohon izin karena ini berhubungan juga dengan layanan-layanan kita yang lain seperti aset, mutasi siswa dan juga hal-hal yang lain yang bisa digitalisasikan. Mohon izin nanti kami akan memberikan surat edaran pemberitahuan kepada satuan pendidikan agar mengisi daftar peserta didik, kemudian daftar guru, kemudian daftar tenaga pendidikan dan semua yang berkaitan dengan satuan pendidikan. Fungsinya adalah untuk mengakomodir semua hal-hal yang tadinya di Dapodik, jadi kami juga memiliki itu semua Bapak Ibu. Karena seperti tadi arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas, semua layanan di cabang dinas diusahakan akan dilaksanakan secara digital, baik itu surat menyurat, pengelolaan aset, mutasi siswa, izin pemimpin dan semuanya. Jadi tidak usah lagi berbondong-bondong ke cabang dinas, mengingat juga ada satuan pendidikan yang lumayan jauh dan juga ini memudahkan dan memurahkan. Kami izin Bapak saya sedang berjalan ke distrik. Hari ini koordinasi dengan Tikomdi dan juga kita merangka menyampaikan ijazah yang rusak dan meminta kekurangannya. Insya Allah hari ini nanti saya share suratnya ke Bapak untuk arahan untuk bisa disampaikan ke satuan pendidikan mengenai data-data yang kita perlukan Bapak. Seperti itu. Kemudian itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan PPDB sesuai dengan arahan Bapak tadi untuk meningkatkan APK di wilayah kita masing-masing, yaitu di Purwakarta, Subang, Karawang, bahwa hari ini akan diadakan penyaluran sebenarnya dari hari-hari kemarin sudah cuma secara resminya hari ini kita akan menyalurkan CPD jalur KTM yang tidak diterima di sekolah pilihan terakhir untuk diterima di sekolah swasta. Dalam artian tujuan semuanya ini bagus yaitu untuk menjadikan siswa kita bersekolah di mana saja baik di negeri maupun di swasta semuanya sama. Nah, untuk itu saya mohon izin kepada Bapak, datanya sedang kami revisi Pak, ada sedikit yang perlu direvisi mengenai kuota di swasta. Kami mohon izin untuk merevisinya. Ini mohon waktu kepada satuan pendidikan yang di swasta. Mohon bersabar dulu karena ada sedikit revisi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Haja untuk waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rise atas paparannya. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita dengarkan paparan dari Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, yaitu Ibu Santi Kurnia Dewi, SPD MPD. Kepada Ibu Santi lagi ini Bu, lagi ke dokter. Ya, Pak Rizky ada. Pak Rizky lagi di BPSDM katanya. Nggak apa-apa. Jadi aja kalau mau diskusi kalau ada yang tanyakan ya. Iya. Ya, atau mungkin dari pengawas Bu, ada program-program yang segera silakan disampaikan saja. Ya, kepada MKPS Bapak Haji Mamat Mudia Permana untuk paparan program pengawas saya persilahkan. Mangga Pak Haji Mamat, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Pak Haji Mamat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Ibu Analis Kebijakan, kemudian Bapak Kasubag, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, yang saya hormati rekan-rekan pengawas SMA, SMK, SLB, secabang wilayah 4, juga tak lupa seluruh peserta apel atau rapat mingguan ini yang
saya banggakan dan dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah SWT. Bahasanya sampai pada hari ini kesempatan panjang usia dan pada saat walafiat, sehingga kita dapat laksanakan rapat ini pada salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari informasi dari pengawas khususnya SMA, kita sudah dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan SP dari Bapak Kacadin maupun pelaksanaan tugas harian sebagai kewajiban dari pengawas. Nampaknya ini sudah dilaksanakan pemantauan, dari mulai pemantauan akhir kegiatan kurikulum di tiap satuan pendidikan yang diakhiri dengan kelulusan dan rapat kenaikan kelas di masing-masing satuan pendidikan ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga pemantauan PPDB untuk Kabupaten Purwakarta atau wilayah 4 relatif menurut pantauan saya lancar, sesuai dengan program dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk, walaupun di sana sini masih ada satu kekurangan atau keterlambatan ini karena kondisi lapangan. Namun semua itu akhirnya bisa teratasi dengan baik. Tidak ada suatu masalah yang sangat signifikan sekali di satuan pendidikan. Kemudian kami baik bersama dengan SMK atau MKPS SMK juga telah melaksanakan rapat koordinasi yang bertempat di Subang, kemudian rapat khusus MKPS SMA, ya, ini sudah dilaksanakan. Tiada lain yang dibahas adalah untuk memantapkan pemahaman kurikulum yang sekarang sedang giat-giatnya untuk disosialisasikan di tiap satuan pendidikan. Kemudian insya Allah di tingkat MKPS SMA Kabupaten Purwakarta, rencana tanggal 27-28 akan dilaksanakan workshop, sama itu adalah temanya untuk pemahaman terhadap kurikulum baru ini, supaya apa yang telah diprogramkan dari Kementerian Mendikbudristek ini bisa dapat dilaksanakan di lapangan dari semua jenjang. Hanya memang kami mengharapkan nanti kepada Bapak Kepala Cabang Dinas ada salah satu program kegiatan lah yang difasilitasi oleh cabang dinas, terutama untuk pemahaman khusus di kalangan pengawas SMK, SMA, SLB terkait dengan perubahan-perubahan baru ini, supaya semuanya dapat melaksanakan tugas ini dengan baik, dengan linearisasi dengan apa yang diprogramkan baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi sampai ke tingkat cabang. Kemudian sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Cabang, bahwa tiap-tiap satuan pendidikan segera untuk menyusun membuat KTSP, ya, atau kurikulum baru. Nah, ini juga sudah kami menyajagi, terutama di sekolah binaan, termasuk di tingkat MKPS, di tingkat MKKS, agar dipersiapkan. Namun nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Cabang Dinas, supaya tepat sasaran dalam penyusunan ini, ya dipandang perlu untuk adanya satu nanti pertemuan khusus antara Bapak Cabang dengan pengawas, dengan supaya di dalam implementasinya tepat gitu ya. Karena masih ada yang memang KTSP, RKS, manakala diimplementasikan kemudian dipantau, masih ada yang miskomunikasi. Nah, itu barangkali Pak yang dapat kami sampaikan khusus dari saya dari MKPS SMA.
Jadi sekali lagi mudah-mudahan perubahan-perubahan yang dihadapi oleh kita ini dapat diikuti oleh semua pihak, terutama dari rekan-rekan pengawas, agar kita apalagi ada perubahan di strukturisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, atau bahkan mungkin ini se-Indonesia, dengan adanya perubahan dari struktural ke fungsional dengan istilah-istilah lain, bahkan dengan peran fungsinya akan lebih terkait dengan peran fungsi pengawas. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mamat untuk paparan dan rencana-rencana ke depannya pengawas SMA. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada MKPS SMK Bapak Haji Ajim untuk dapat memaparkan materi-materi atau rencana-rencana kerja dari MKPS SMK. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Silahkan Pak Haji Ajim. Dari mana? Pak Haji Ajim ada? Masih Pak Ajim lagi ngantar istrinya ke dokter ya, lagi perawatan di Jakarta ya. Iya. Iya, Bapak dan Ibu semuanya yang mengikuti rapat mingguan ini, mungkin paparan-paparan dari Pak KCD, dari Ibu Rise dan Bapak Haji Mamat, ada yang akan ditanyakan, saya persilahkan. Sudah kelihatan Pak Jaka Slamet Riyadi dari SMK Tegalwaru. Pada Pak Jaka, saya persilahkan. Pak Jaka pakai Riyadi, baru tahu. Assalamualaikum. Selamat Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Kementerian SMK. Izin Pak KJD, Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas yang saya hormati. Betul Pak, saya Jaka Slamet Riyadi Pak. SMK Slamet Riyadi. Yang pertama ingin saya tanyakan Pak berkaitan dengan perubahan Kasubagti U ke Arsiparis. Ini apakah harus ada tugas khusus dari kepala sekolah sebagai tugas tambahan atau seperti apa Pak mekanismenya melanjutkan pekerjaan yang sudah, atau harus ada surat tugas tambahan sebagai koordinator TU misalkan seperti itu yang pertama. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kuota KETM di tahap pertama untuk SMK Tegalwaru alhamdulillah masih jauh dari yang diinginkan Pak. Jadi dari total kuota 216 ini baru dapat siswa 50 orang. Nah, ini memang karena dari tahun ke tahun ini jumlah siswa yang diperoleh tahap 1 dan 2 itu hanya 61 orang, Pak. Sehingga mungkin areal yang luas ini perlu ada solusi ke depannya, mungkin dengan cara siswa-siswa yang berprestasi seluruh wilayah 4 dikirimkan 2 orang itu di SMK Tegalwaru. Seperti itu Pak, mungkin masukan dan saran, mohon penjelasan untuk Kasubagti U. Mohon izin tidak menyalakan video karena sinyalnya jelek Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dijawab langsung, Bapak? Ya. Apakah dikumpulkan dulu? Langsung aja Bu, sing poho Bu. Terima kasih Bapak. Ya, silakan Pak. Dicatat. Ya, makasih. Ini buat seluruh sekolah aja ya. Yang jelas Arsiparis ini lebih detail atau lebih implementatif ketimbang Kasubagti U ya. Karena tugas Arsiparis meliputi pengolahan surat-surat sekolah, baik surat masuk maupun
surat keluar. Nanti teknisnya dibantu oleh staf pengelola dan pengabilitasi surat menyurat sekolah. Kemudian juga Arsip Paris bertugas untuk mengelola arsip-arsip. Arsip itu kan bukan hanya surat ya, benda-benda juga arsip itu ya. Arsip-arsip kaitan dengan barang-barang milik daerah, milik sekolah. Nanti akan bekerja sama dengan pengelola barang atau bendahara barang sekolah. Sehingga kalau secara fungsi harusnya targetnya lebih jelas ketimbang peran Kasubag TU yang bersifat universal. Nanti secara teknis kita akan undang ya seluruh Kasubag TU agar memiliki pemahaman yang sama. Jadi sekolah sementara fungsikan seperti itu dulu. Nanti insya Allah di KCD akan menjadwalkan untuk mengundangnya agar mereka paham betul apa yang harus dikerjakan. Kemudian seperti apa peran di sekolah agar fungsi Kasubag TU tidak hilang ya. Yang jelas tadi berubahnya Kasubag TU ke Arsip Paris itu harusnya tidak membuat tugas-tugas keTU-an menjadi berubah atau menjadi turun kualitasnya. Justru harus lebih bagus karena itu menjadi penghitung angka kredit para Arsip Paris. Kalau Kasubag TU misalkan ya tidak melaksanakan tugas, maka tidak jadi beban apa-apa ya. Karena juga di TRK tidak muncul juga sekolah melaporkan segala lain sebagainya. Tapi kalau sebagai Arsip Paris, maka akan terhambat kaitan dengan tunjangan dan kenaikan pangkatnya. Sehingga Arsip Paris lebih jelas pekerjaannya. Tugas-tugas yang tadinya dilakukan oleh Kasubag TU diserahkan ke Arsip Paris. Kemudian agar terkoordinasi dengan baik, maka sekolah boleh mengangkat koordinator keTU-an. Bisa dari Arsip Paris atau dari PNS yang lainnya. Silakan aja. Dan jelas tidak ada tunjangan tambahan dampak dari koordinator keTU-an ya. Jangan sampai karena ada itu sekolah bikin lagi insentif lain sebagainya. Percuma, hilang struktural juga biaya anggar bengkak kan begitu ya. Sehingga silakan saja sekolah membuat koordinator keTU-an bisa dari Arsip Paris itu atau dari PNS yang lainnya. Silakan. Yang jelas peran-peran keTU-annya harus rekan-rekan sinergiskan. Bagaimana peran Arsip Paris dengan pengelola surat PNS yang lainnya, dengan pengelola barang dan jasa dan bendahara barang ya, dan dengan bendahara sekolah agar dokumen-dokumen tentang keuangan juga bisa diarsipkan dengan baik. Itu Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi tidak perlu ada surat khusus gitu, tidak perlu ya Pak ya? Nggak perlu Pak, karena fungsinya sudah jelas. Kalau mau silakan bisa diangkat koordinator keTU-an. Dari siapa yang menjabatnya? Boleh Arsip Paris, boleh PNS yang lainnya dari sekolah. Yang jelas tugas kepala sekolah sebagai manajer, karena kan ada peran manajerial ya. Silakan mengatur itu agar tidak ada kekosongan koordinatifnya ya. Kan nggak mungkin juga kepala sekolah yang mengkoordinasikan. Boleh diangkat koordinator keTU-an. Fungsinya bukan struktural ya, sehingga tidak perlu juga diberikan insentif atau tunjangan-tunjangan lainnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, Pak Jaka sudah jelas ya? Cukup Teh Haji, mohon cekap. Ya. Sami-sami, terima kasih. Sekarang dari Bu Titin Kuraisin MPD dari Kepala Sekolah SMA 1 Purwakarta. Waktu dan kesempatan saya persilahkan untuk bertanya, Bu Titin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ditutup kameranya. Bu, belum mandi. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 dan juga rekan-rekan semuanya. Ada yang menggelitik di saya sehubungan dengan telah suksesnya OSN dilaksanakan oleh Cabang Dinas Wilayah 4 dan alhamdulillah juga
hasilnya cukup memuaskan. Dulu pernah ada wacana bahwa anak-anak yang berhasil di tingkat kabupaten maka nantinya akan dibina atau diberikan bimbingan dalam rangka mensukseskan OSN yang selanjutnya gitu kan. Nah, ini bagaimana kelanjutannya sehubungan dengan sekarang anak-anak lagi santai setelah melaksanakan ulangan bahkan menunggu pembagian rapot. Jadi di jeda waktu ini saya berkeinginan bahwa kegiatan anak-anak ya efektif, efisien dan dipergunakan sebaik-baiknya sehingga kalau bisa gitu kan pelaksanaannya secepatnya atau mungkin kapan waktu yang memang betul-betul disediakan oleh cabang dinas wilayah 4. Itu aja Pak, sedikit saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak untuk menanggapi Bu. Diingatkan, dari Bu. paparan. Iya. Makasih diingatkan Bu. Nanti beberapa hari ke depan kita akan coba rapat kecil dulu. Kita undang beberapa pengawas dan perwakilan MKKS untuk mendiskusikan dan mendesain seperti apa pembinaan yang bisa kita lakukan agar persiapan yang matang, kemudian pembinaan yang maksimal, kita harapkan bisa dilakukan sehingga pada saat nanti masuk ke tingkat yang lebih tinggi, baik provinsi maupun nasional, internasional, bisa menghasilkan para siswa yang berprestasi ya. Nanti kita akan coba jelaskan di beberapa ke depan ya untuk rapat kecil ya. Makasih Bu, diingatkan ya. Siap, hatur nuhun. Iya, terima kasih Bapak. Kelihatannya Pak Ajim sudah ada Pak. Silahkan untuk Pak Ajim selaku koordinator MKPS dari SMK, apakah ada materi-materi atau rencana ke depan untuk MKPS SMK? Kepada Pak Ajim, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Haji. Pertama, mohon maaf saya terlambat karena saya ini di ruang pengawas KCD ini baru datang. Karena kan harus standby. Sekarang kan bisa pengaduan ya, bisa datang, bisa mau ngamuk gajah metak. Ya. Penting MKPS SMK mah. Ya, makanya standby ya di ruangan. Oke. Ya, di Lombok tadinya. Pertama, ya fokus hari ini mungkin untuk, mohon maaf kemarin mingguan pengawas hari Senin saya tidak bisa hadir karena saya kebetulan mendampingi istri di rumah sakit di Jakarta, jadi saya tidak bisa hadir. Hari ini kita ataupun saya ingin hanya memberikan informasi kepada ataupun pada teman-teman pengawas SMK khususnya. Pertama, dengan hasil diklat PPDA angkatan pertama bahwa dari 3.000 calon sekolah sasaran akreditasi se-Jawa Barat yang disetujui oleh Ban SM itu hanya 1.200. Dari mulai SD, SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, MAK. Itu hanya 1.200. Terbagi dua model visitasi. Yang pertama model luring, ada 80%, sekitar 960 sekolah sasaran yang akan divisitasi melalui luring. Dan 20% model daring. Nah, oleh karena itu, ya yang sekarang sudah masuk ataupun di dalam pemberitahuan dari Ban SM Provinsi pun belum tentu semuanya divisitasi. Sehingga itu hanya 1.200. Ya, kapan penentuan sekolah itu mana yang divisitasi secara yang menjadi visitasi atau yang tertunda atau diperpanjang secara otomatis kembali, itu setelah tanggal 2 Juli. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman pengawas SMK khususnya dan SMA juga,
bahwa mohon untuk didampingi cara penguploadan dokumen ke Sismena. Mudah-mudahan dengan mengupload dokumen yang benar, yang bagus, sekolah kita tidak menjadi sasaran visitasi, tapi bisa diperpanjang secara otomatis 5 tahun ke depan. Sehingga kan itu bisa juga ya mudah-mudahan ngirit anggaran juga dan segala macam. Jadi intinya bahwa sekolah yang kemarin sudah mendapat pemberitahuan untuk divisitasi ataupun ya diakreditasi tahun ini kurang lebih 3.000 sekolah itu hanya yang disetujui oleh Ban SM pusat itu hanya 1.200. Jadi hampir berapa persen tuh? 1.800-an itu tidak akan divisitasi tahun ini atau tidak akan diakreditasi tahun ini. Tetapi mereka bisa saja jadi sasaran tahun depan, bisa secara otomatis diperpanjang 5 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu supaya sekolah kita tidak terlalu banyak yang divisitasi, mudah-mudahan, nah maka caranya adalah kita coba dampingi sekolah kita cara mengupload Sismena-nya supaya baik dan benar agar nanti menjadi pertimbangan bahwa sekolah ini layak untuk diperpanjang 5 tahun. Yang pertama. Yang kedua, juga akreditasi sekarang memang sangat nampaknya visitasinya sangat ketat. Hasil PPDA kemarin karena asesor sekarang harus membuat rekomendasi yang benar-benar sesuai kondisi real, karena Ban SM sudah mendapatkan semacam warning lah dari kementerian bahwa tahun ini harus menampilkan rekomendasi benar-benar real sebagai pembanding dari rapot pendidikan, sehingga sangat mungkin saja sekolah yang divisitasi nanti mungkin ya bukan mendapatkan asesor killer, tetapi ya memang betul-betul asesornya sekarang benar-benar akan secara faktual melihat menggali data yang dan kondisi sebagaimana mestinya. Karena hasil evaluasi tahun kemarin Ban SM salah satu contoh tentang survei lingkungan belajar. Hasil rapot pendidikan masih banyak sekolah yang bullying. Masih ada ditemukannya bullying, itu di rapot pendidikan. Tetapi hasil dari akreditasi, 100% bullying itu tidak ada di sekolah. Sehingga ini yang jadi pertanyaan oleh kementerian, bagaimana itu cara penggalian data bullying di dalam akreditasi. Padahal kita tahu bahwa di akreditasi juga bullying itu sangat banyak item yang kita tanyakan. Oleh karena itu, barangkali nanti penting untuk kita sampaikan kepada sekolah, kalau nanti yang akan divisitasi, ya siap-siap saja mendapatkan asesor yang benar-benar mungkin katakanlah tidak bisa main-main lagi. Yang lainnya juga di dalam raport pendidikan ditemukan, ataupun khusus Jawa Barat misalnya, untuk SMK itu, kepemimpinan instruksional kepala sekolah itu di sekolah swasta khususnya itu rendah sekali, ataupun belum, atau namanya disorientasi, ditemukannya begitu. Tetapi di dalam akreditasi rata-rata nilai manajemen, mutu manajemen sekolah itu bagus-bagus nilainya, bagus-bagus. Nah itu juga jadi pertanyaan, sehingga barangkali ini yang penting kita sampaikan kepada sekolah binaan. Yang ketiga, khusus untuk SMK, saya ingatkan kembali kepada teman-teman kepala sekolah maupun operator dan juga pengawas, bahwa di dalam Dapodik itu ada isian wajib yang harus diisi tahun ini dan akan menjadi sebuah pertimbangan tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu Perpal SP tentang PKS, perjanjian kerjasama sekolah. Rata-rata sekolah tidak memasukkan nomor PKS di dalam Dapodik, sehingga ataupun hanya dari 5 kompetensi keahlian
yang memasukkan nomor PKS-nya hanya 1 bahkan atau hanya 2, sehingga yang 3-nya lagi tidak muncul nomor PKS-nya. Nah ini tolong mungkin kita akan sepakat bersama nanti bagaimana cara memonitoring dan verifikasinya. Terakhir untuk SMK ini mungkin sekaligus juga menjadi sebuah pertanyaan ini Pak KCD, karena banyak sekolah binaan dan juga beberapa pertanyaan dari pengawas pembina. Bagaimana sekolah yang kompetensi keahliannya sekarang hilang? Contohnya misalnya multimedia, itu kan hilang di spektrum yang baru, di implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini nanti seperti apa? Apakah sekolah bisa secara otomatis memilih jurusan yang linear dengan multimedia yang ada, atau perlu adanya semacam pembaharuan izin ke program keahlian? Dan ada juga beberapa pergantian nama, ya masih lingkupnya masih itu saja, tapi ganti nama. Apakah juga perlu ada pembaharuan nama program keahlian? Ini juga mungkin penting yang harus kita sepakati bersama. Mungkin itu dari MKPS SMK. Terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ajim. Ya, paparan dari Pak Haji Ajim dicukupkan dulu sampai di sana. Dan sudah kelihatan ada yang mau bertanya dari SMA 1 Jatiluhur, yaitu Ibu Tanti. Kepada Ibu Tanti, saya persilahkan. Tidak terdengar, Neng. Dasar teruskan Ibu. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu. Suaranya agak ngosom. Suaranya agak ngosom. Oh, iya. Padahal di kantor ya Bu. Baik ngosom. Pak. Jelas Pak? Ya? Iya, ya coba. Kurang jelas. Belum jelas. Ngosom. Jelas nggak Pak? Belum Neng, belum. Belum. Ya? Gimana ya? Ini sinyalnya mungkin jelek ya? Itu kurang dekat kali Bu. Mic-nya. Jauhan. Pakai mic. Ya. Biasa haruskan sanes. Jelas ya Pak? Ya lumayan lah. Ya. Apa-apa. Ada teriak-teriak aja Bu. Mudah-mudahan Pak terdengar, Pak KCD yang saya hormati, Bapak Ibu peserta rapat. Pak KCD, saya kemarin menerima surat nota dinas dari Ibu Analis Kebijakan bahwa SMA Jatiluhur ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti lomba kompetensi inovasi Jawa Barat, Pak. Perwakilan dari KCD 4 dan akan bersaing dengan 19 SMA lain se-Jawa Barat. Yang ingin saya tanyakan, karena mungkin ini kegiatannya baru bagi kami di SMA 1 Jatiluhur, apakah ada pembimbingan khusus tidak dari KCD untuk mendampingi kami bagaimana cara menyiapkan proposal dan lain sebagainya terkait inovasi yang akan kami ajukan untuk lomba ini, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bu Tanti. Bapak akan dijawab langsung, Pak. Silakan. Ya, sebagian Bu, sisanya bisa nanti. Gini, pertama dari Pak Ajim tadi, kayak kita harus rapat dulu Pak beberapa orang. Yang jelas kita cari yang kira-kira tidak nyalahi aturan dan meringankan lah. Kalau untuk yang kompetensinya yang berubah, hanya berubah nama, saya kira tidak perlu mengajukan perizinan ya. Tapi yang spektrumnya berubah, nah ini kayaknya sih ya berbeda gitu ya. Tapi yang kita bahas lagi tersendiri Pak ya, kira-kira solusi seperti apa. Nanti kita cari beberapa hari ke depan ya, apakah siang ini atau besok lah nanti kita coba undang beberapa orang untuk mencari formulasi yang kira-kira logis dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian terkait dengan penyusunan KTSP, nanti Pak Ketua MKPS coba dengan Bu
analis didesain dulu tahapannya apa. Misalkan tahapannya kita semacam workshop lah sesama pengawas. Kira-kira kapan agar ada kesamaan persepsi apa yang harus kita lakukan pada saat penyusunan KTSP. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim dan lain sebagainya. Itu alur kerja harus disiapkan. Nanti silakan MKPS dengan Ibu Analis mendesain rencana kerjanya agar KTSP tahun ini bisa lebih tahun ini ya, yang akan dibuat tahun ini akan bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian tadi lomba inovasi saya belum teka gorengnya, saya nggak hafal surat-suratnya. Nanti coba dengan Bu Analis ya, seperti apa desainnya. Saya nggak lupa isinya seperti apa. Yang jelas memang di provinsi dan di Pemprov Jabar, selain memang kita mengejar peningkatan mutu dan akses, juga kita ingin membuktikan prestasi inovasi kita juga cukup banyak. Nah, itu silakan aja nanti kita diskusikan lagi Bu ya, seperti apa modelnya. Saya kira pasti ada instrumennya lah, ada instrumen, ada prosedur ya, itu harus kita pahami dulu. Nanti dengan Ibu Risi aja dipelajari Bu ya. Oh iya Pak, ya. Karena hanya satu-satunya Pak, jadi harus ada bimbingan mungkin. Ya. Nanti kita baca aja Bu panduan atau instrumen yang disiapkan oleh panitia, itu yang harus kita fokuskan. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak. Ya, Bu Tanti sudah puas ya? Ya. Mudah-mudahan puas dan harus puas. Ya, kelihatan ada lambaian tangan dari Pak Rosli dari SMK Negeri 1 Rawamerta kepada Pak Rosli. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, saya mau bertanya ke Pak KCD, mohon maaf, mohon izin. Berkaitan dengan regulasi bendahara nih Pak KCD. Sekarang kan kita sudah ada P3K. Bisa nggak P3K itu jadi bendahara? Satu. Yang kedua, kalau nanti P3K misalnya kita minta untuk jadi Wakasek misalnya, apakah itu juga sama dengan PNS untuk mendapatkan tunjangan dari provinsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak KCD. Ya Pak. Kalau pertama ini lihat idealnya dulu ya. Idealnya sih guru tuh jangan dikasih tugas yang lain-lain lah. Aja biar suruh ngajar. Jangan jadi bendahara, jangan jadi operator. Itu idealnya. Tetapi kan faktanya di sekolah yang namanya bendahara itu harus PNS. Sementara PNS di sekolah yang keTU-an nggak ada ya. Budaya bendahara, kemudian operator dapodiknya, bendahara barang, itu kan harus PNS itu ya. Sementara jumlahnya terbatas, bahkan ada yang nggak ada. Kalau terjadi seperti itu, ya, kalau terjadi ya, baru boleh fungsikan guru atau gurunya, baik itu PNS maupun P3K untuk diperbantukan di peran-peran tadi. Tapi kalau terpaksa, tapi selama bisa diupayakan PNS yang lainnya, bukan keguruannya, ya itu yang digunakan. Jangan sampai PNS yang bukan keguruannya ada, ayo guru karena gurunya hebat ya, tapi kan hebat juga dia kan harus fokus ke pembelajaran. Tapi kalau terpaksa memang nggak ada, silakan gunakan PNS yang lain, guru maupun ya guru itu ya, PNS maupun P3K dari guru diperbolehkan. Kemudian tadi naonnya terakhir tadi. Hanya apa tadi Pak Poho? Wakasek Jangan Pak. Wakaseknya Pak. Wakasek. Wakasek yang Bolehkah jadi Wakasek? Jalan Pak. Ya Wakasek. boleh Pak, Wakasek Jangan dari nyata. PNS maupun dari P3K. Bahkan kalaupun nggak ada dari honor juga boleh. Hanya tunjangan itu yang coba kita tuntaskan ya, karena sampai hari ini turunan-turunan yang terkait dengan P3K ini belum turun. Itu ya, baik terkait dengan TPP-nya, termasuk ketentuan yang membolehkan P3K dapat tunjangan. Tapi ya tugas fungsinya jalan aja dulu. Nanti kita akan coba sampaikan agar
peraturan-peraturan di Pemprov bisa direvisi agar P3K juga bagian dari yang boleh mendapatkan tunjangan, karena di peraturan yang ada kan baru PNS, karena dulu waktu disusun belum ada itu P3K ya. Nanti kita akan usulkan Pak ya, tapi fungsinya silakan jalan aja dulu. Terima kasih Pak. Ya. Ya, ada lagi Pak dari Pak Ade Mulyana dari SMK Negeri dari SMK. Ya. Ya, silakan Pak Ade. Terima kasih Ibu. Dan kesempatan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak KCD yang saya hormati, Ibu analis dan para pengawas juga ibu-ibu semuanya. Izin bertanya, mungkin ini lebih fokus ke Pak Haji Ajib tentang akreditasi. Kebetulan SMKN Purwasari baru selesai mendaftarkan diri untuk pengajuan akreditasi, sedangkan SK yang dijadikan acuan untuk sekolah yang akan diakreditasi itu sudah keluar sebelumnya gitu kan. Karena satu dan lain hal kami baru berhasil untuk mendapatkan tesis penaknya. Nah, mohon petunjuk ini apa yang harus kami lakukan dan kami persiapkan sehubungan ya memang kami baru selesai pengajuan itu dan habisnya itu untuk akreditasi yang sebelumnya itu pada bulan November tahun sekarang. Jadi mohon petunjuk. Terima kasih, itu aja. Pak Haji Ajib masih ada? Ada, Bu. Halo. Ya. Jadi pertama tadi yang sudah saya sampaikan Pak Jade, yang sudah ditunjuk saja oleh Ban SM Provinsi sebanyak 3.000, yang disetujui untuk dilakukan akreditasi tahun ini hanya 1.200. Jadi yang lain itu kemungkinan akan jadi sasaran tahun depan atau mungkin jadi sekolah yang menjadi diperpanjang otomatis tergantung nanti hasil uploadan dianya ya. Nah, bagi Pak Ade yang baru berhasil melakukan pendaftaran akreditasinya di Sispena, ya tunggu aja, dan kalau sudah muncul di situ tampilan untuk pengisian daftar isian akreditasinya, isi saja dianya, lengkapi. Biar nanti itu jadi pertimbangan. Mudah-mudahan kalau Bapak tidak dilakukan visitasi, ya mudah-mudahan nanti diperpanjang secara otomatis. Gitu aja ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Untuk pemerintahan uploadnya sudah muncul Pak. Sudah muncul untuk uploadnya. Ya, upload saja. Lengkapi aja. Oke, terima kasih. Ya, oke ya, gitu. Ya, yuk. Iya, terima kasih Pak Haji Ajim dan Pak Ade. Bapak Kepala Cabang Dinas, kelihatannya tidak ada lagi yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta rapat berikut ini. Bu Titin itu. Boleh Bu, boleh Bu. Bu Titin kan udah. Dari Subang Bu. Titin. Oh dari Subang, Pak Dadang. Pak Dadang, Kamanawai. Oh iya silakan, Pak Dadang itu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin. Lep-lepan Pak Dadang. Sinyalnya. Arifin. Halo Pak Dadang. Sinyalnya lep-lepan. Tidak terdengar suara, cuma semut saja yang terdengar. Sama di jalan juga. Keri jalan, keri nyupir, tirama sinyalnya goreng. Iya. Lain lep-lepan, lop-lopan. Ada lop-lopana kadinya tah, KRM hiji. Halo Pak Dadang, bagaimana akan diteruskan? Kemudian Bu, Pak Dadang lah Bu. Oh di teater.
Ya, bagaimana Pak KCD? Iya Bu, cukup Bu, udah siang Bu. Iya, iya. Iya. Terima kasih. Pada lapar dan makan siang. Ya, Bapak dan Ibu, seizin dari Bapak Kepala Cabang Dinas untuk rapat minggu virtual ini akan diakhiri dengan review dari hasil rapat ini. Ya, saya akan bacakan reviewnya dari Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, yaitu adanya perubahan manajemen birokrasi agar membuat sistem yang lebih substantif. Yang keduanya, kebijakan BOPD masih dirancang agar bisa efektif dalam penggunaannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, pengawas diminta untuk mengingatkan sekolah-sekolah untuk merancang dokumen KTSP. PPDB tahap 1 sudah selesai dan sekolah-sekolah untuk menyiapkan PPDB tahap 2. Yang terakhir dari Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 yaitu meningkatkan mutu pendidikan jadi hal yang utama. Review dari Ibu Analis Kebijakan, yaitu dari Ibu Rise, bahwa semua layanan di KCD akan dibuat digital. Yang keduanya, bahwa hari ini akan dilakukan penyaluran CPD jalur KETM yang masih belum diterima pada PPDB tahap 1. Dari pengawas SMA dari Pak Haji Mamat bahwa pengawas sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SP. PPDB tahap 1 di wilayah Cabang Dinas Wilayah 4 sudah berjalan dengan baik. Tanggal 27-28 Juni akan ada workshop tentang kurikulum. Perubahan-perubahan yang ada semoga membuat peran dan fungsi pengawas menjadi lebih optimal. Dari Pak Haji Ajim, yaitu pengawas SMK, yaitu dari 3.000 sasaran akreditasi sekolah yang di ACC hanya 1.200 atau 80% dilakukan visitasi dan 20%-nya daring. Setelah tanggal 2 Juli baru akan ada informasi sekolah yang diperpanjang atau divisitasi. Mengarahkan sekolah untuk mengisi sispena bagi sekolah yang akan diakreditasi. Dan asesor yang akan memvisitasi akan melaksanakan tugasnya dengan serius dan mungkin juga killer di antaranya. Di dalam Dapodik ada isian yang berkaitan dengan kurikulum merdeka bagi sekolah yang akan diakreditasi itu. Dan bagaimana untuk SMK yang jurusannya hilang? Jawabannya adalah akan diadakan rapat terlebih dahulu. Untuk yang berubah nama tidak perlu adanya hal yang diubah lagi di dalam perubahan SMK. Ada pertanyaan dari Pak Jaka, yaitu tentang Kasubag TU yang menjadi ASI Paris. Jadi secara teknis akan dibantu bagian pengarsipan di sekolah. Jadi fungsinya akan lebih jelas. Sekolah diizinkan adanya koordinasi tata usaha. Boleh ASI Paris atau PNS yang ada di sekolah bersangkutan. Pertanyaan dari Bu Titin.
tentang KSN berkelanjutan? Jawaban dari Pak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 adalah berapa hari ke depan akan diadakan rapat untuk membicarakan pembinaan siswa yang juara KSN Kabupaten. Pertanyaan dari Pak Ade, SMK Negeri Purwasari. Jawaban dari Pak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 yaitu silakan ditunggu pada aplikasi. Dan jika ada isian, silakan diikuti dan diisi dengan melengkapinya. Itu mungkin mudah-mudahan tidak ada yang terlewat dari resume-resume yang telah saya catat sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator pada rapat Minggon tanggal 21 Juni 2021 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Suyanto. Terima kasih. Moderator terhebat. Hebat tapi terputus. Terima kasih. Moderator terhebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Paparan rapat mingguan dan tanya jawab sudah selesai dilaksanakan. Semoga paparan jawaban yang disampaikan sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dilaksanakan dengan hati yang tulus, bertanggung jawab, sehingga akan tercipta ing arsosun tulodo ing matkiyo manukarso tuturihan dayani. Mantap. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Andes Gatot Ardito, MPD dari SMK 1 Cikaum. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak KCD, Pak Kasubag, pejabat pengguna analisis, para pengawas MKPS dan kepala sekolah atau mewakilinya. Saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan hari ini nggak bisa hadir berbarengan dengan Zoom meeting dengan SMKPK. Mohon izin, izinkanlah saya untuk memandu atau memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rapatkan pada pagi hari ini sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bina wa syafina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam azmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratul maut wa najatan minan nari wa alfa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma fad'anna al-ghala wal bala wal wabaa wal fahsya wal munkar wa sayyufa mukhalifata wa sadaini hanama dakharu minha wa ma batuna min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terputus. Meningkatkan sampai ini, meningkatkan komunikasi. Pak Toto suaranya nggak ada, Pak Toto. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, acara rapat Minggon Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4
Selasa 21 Juni 2022 selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ini adalah satu sistem